Halo, nama aku Coki. Aku kelas sekolah di SMKS Nurul Hikmah di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Aku kelas 12 dengan jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Hari ini aku akan meresensi sebuah artikel ilmiah yang berjudul Kerapuhan Literasi dan Paradoks Transformasi Digital di Kalangan Generasi Z. Penulisnya ada 3 nih kawan-kawan. Yang pertama, Chairul Huda. Yang kedua, Putri Wulandasari, dan yang ketiga Sela Rachmawati. Tahun terbitnya yaitu 2025, tapi bulan terbitnya ini bulan Januari awal tahun. Sumbernya itu berasal dari Jurnal Inovasi Global volume 3 nomor 1 dan penerbitnya yaitu Riviera Publishing Indonesia. Halamannya mulai dari 2252 sampai 2266. Nah, alasan saya memilih artikel ini karena menurut saya artikel ini sangat relevan sama seperti dengan kita Gen Z alias generasi Z di zaman-zaman sekarang alias remaja-remaja zaman sekarang. Menurut saya, artikel ini menjelaskan bahwa transformasi digital telah merubah dan mendapatkan perubahan dalam hidup, belajar, dan berkomunikasi sama manusia. Nah, Gen Z alias generasi Z dikenal sebagai digital natives. Hidupnya dengan teknologi dianggap sebagai ahli atau mampu menggunakan perangkat digital. Dengan penulis menemukan paradoks yang menarik. Nah, kelebihan dari teks ilmiah ini adalah satu. Pertama, topiknya itu sangat relevan bagi kita yang Gen Z. Yang kedua, menggunakan dasar teori yang kuat. Yang ketiga, tidak hanya deskriptif, namun juga solutif. Maksudnya ini, teksnya ini bukan hanya menjelaskan dengan teks saja, tapi juga memberikan beberapa solusi-solusi yang dimana itu bisa membuat kita lebih maju. Yang keempat, strukturnya disusun dengan secara sistematis. Dan yang kelima, mengandung kalimat nilai reflektif. Namun, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, bahasa yang dipakainya itu bahasa akademik yang ditulis susah bagi kita, para pemula, pembaca umum, dan pembaca remaja. Kenapa? Karena jika kita baca dalam artikel ini, kebanyakannya itu adalah kalimat-kalimat akademik yang dimana itu kita perlu mencari dan juga mengulang membacanya berulang-ulang kali supaya mengetahui apa sih arti dari kalimat tersebut. Yang kedua, penelitiannya masih kurang. Maksudnya ini, penelitiannya ini masih termasuk bahas lingkungan Jember saja. Tidak menyeluruh ke Gen Z di Indonesia. Yang ketiga, visualisasi dan ilustrasinya itu menurut saya kurang dapat deh, minimnya. Karena jika kita lihat dalam teks artikel ini semuanya cuma penulisan doang gitu. Nggak ada kayak tabel atau gambar. Karena jika kita lihat Gen Z zaman sekarang ini, mereka tuh lebih cepat paham, lebih cepat mudah mengerti, lebih masuk. Itu karena adanya namanya gambaran atau ilustrasi gitu. Nah, yang keempat, kurangnya data kuantitatif atau kuantitatif. Yang dimana itu datanya itu bisa mendukung artikel ini menjadi lebih kuat lagi. Dan yang kelima, budaya lokal yang belum banyak dibahas. Maksudnya, lingkungan masyarakat Indonesia itu lebih percaya dengan berita yang dikirim oleh grup WhatsApp keluarga. Nah, sedangkan banyaknya berita-berita asli itu gak mereka saring gitu. Nah, kesimpulan saya menurut artikel ini, artikel ilmiah yang berjudul Kerapuhan Literasi Paradoks Transformasi Digital di Kalangan Gen Z, itu adalah karya yang memiliki relevan dan yang tinggi dengan pendidikan di era digital. Sebaiknya pendekatan literasi dapat membentuk Gen Z muda yang dimana itu lebih cepat paham dengan teknologi. Walaupun kita bisa dibilang dengan digital natives yang cepat, mudah dan mampu menggunakan
teknologi, namun kita juga perlu menyaring apa sih berita-berita, apa sih informasi yang kita dapatkan dari teknologi atau teknologi di dunia sekarang. Nah, pendidikan literasi digital harus mencangkup aspek literasi security, etika digital, kesadaran sesional, dan agar supaya itu buat apa sih? Supaya generasi kita muda dapat menjadi pengguna yang cerdas dan beretika. Maksudnya di sini, kita tuh bukan hanya pengonsumsi konten-konten jangka pendek, namun kita juga mampu menguasai jangka-jangka panjang, atau bisa disebut kita sebagai content creator. Nah, begitulah sekian dari resensi artikel ilmiah saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Coki pamit undur diri. Salam literasi.